Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Youth Voice Now, Sorakan Sekarang. Sore hari ini kembali lagi bersama saya Dinar. Dan hari ini adalah podcast yang sangat spesial karena kita bersama berbincang-bincang santai bersama orang penting yang sangat teman-teman request, teman-teman sampaikan di kami untuk podcast bersama Bapak ini. Teman-teman pasti sudah tahu lah siapa orangnya, siapa orang hebat ini yang akhirnya kita bisa berbincang-bincang santai, dan Bapak ini sangat terbuka sekali. Saya sangat senang sekali karena orang muda pun dikasih kesempatan untuk berbincang langsung bersama Bapak. Siapakah dia? Ada Bapak Bupati Sika, Franciscus Roberto Diogo. Selamat sore Bapak, terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan kami di depan kamera ini. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu, mungkin teman-teman orang muda yang di Kabupaten Sika ada mungkin yang belum tahu. Saya Franciscus Roberto Diogo, Bupati Sika, umur 51 tahun. Saya sejak kecil itu sudah bercita-cita menjadi bupati, menjadi pemimpin untuk membangun daerah itu. Dengan memberkati itu, masa jabatan saya sisa 4 bulan saya akan akhiri dalam 5 tahun lagi. Ternyata Bapak sudah bercita-cita menjadi bupati sejak kecil ya Bapak. Jadi akhirnya cita-cita tersebut tercapai, dan itu juga jadi motivasi buat saya karena ternyata cita-cita waktu kecil itu bukan hanya cita-cita yang sambil lalu saja, tetapi nanti suatu saat akan bisa tercapai. Nah Bapak, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja terkait isu lingkungan, krisis iklim, kekerasan terhadap anak, yang kebetulan teman-teman Youth Voice Now bahasnya isu tentang krisis iklim dan kekerasan terhadap anak. Nah karena orang muda saat ini tuh mereka lagi gembar-gembar nih Bapak tentang krisis iklim. Mereka mencari tahu apa sih krisis iklim itu, kemudian dampaknya apa untuk kami ke depannya. Kemudian ada tentang kekerasan anak juga, kekerasan terhadap kami, seperti mungkin saya dipukul nih, tapi dengan katanya untuk mendidik, tetapi sebenarnya ada beberapa anak yang apabila mendapatkan kekerasan seperti itu mentalnya terganggu Bapak. Jadi mereka bilang iya memang untuk mendidik, tapi kan mendidik pun tidak harus dengan kekerasan seperti itu. Jadi mungkin kita akan bincang-bincang karena Bapak juga sudah punya anak, kita juga Bapak juga lebih tahu lah isu-isu lingkungan yang ada di Kabupaten Sika daripada kami. Kami juga mencari-cari data, itu pun data juga dari Bapak, dari teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, dari Bapak-Bapak di Dinas Lingkungan Hidup, kemudian kami lakukan liputan juga di desa, seperti itu. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran nih Bapak tentang kondisi lingkungan kita di Kabupaten Sika ini. Kabupaten Sika, jadi benar yang disampaikan Dina, bahwa secara global kita mengalami krisis iklim. Ini terbukti dengan naiknya suhu bumi. Dilaporkan sudah mencapai kenaikan 2 derajat Celcius. Artinya ini pada titik peringatan yang serius ya, untuk para penghuni bumi. Mari kita saling menjaga. Penyebab utama yaitu adalah Allah di manusia. Betul. Tumbuhan atau vegetasi di bumi ini makin berkurang, sehingga suhu bumi itu panas, sehingga perubahan iklim ya itu selalu terjadi. Misalnya kita di Sika tahun lalu kita disampaikan bahwa kita akan mengalami La Nina. La Nina itu artinya curah hujan masih terjadi di musim panas. Ini mungkin penguapan yang begitu besar sehingga turun hujan. Ini kita merencana Tuhan supaya dikasih air lagi untuk menutupi isi bumi yang terbuka ya, sana vegetasinya. Dan sekarang dilaporkan tahun ini kita akan mengalami El Nino. El Nino artinya bergantian, panasnya Lebih panjang ya. Sudah hujannya kurang. Nah, ini artinya kita berhati-hati, sehingga mari kita semua mudah, kita sadari itu, dan caranya mudah. Ya, setiap anak itu kalau bisa harus bermain pohon. Ya, pohon apa saja. Nanti bisa berdonasi dengan pemerintah daerah, ya, dengan
dinas utama provinsi yang ada di kabupaten, juga kita tanam apa sudah kemarin. Jadi kita membantu untuk mencegah krisis itu. dari sekarang itu sudah berangsur sebelum itu akan itu menciptakan suatu iklim yang kondusif. Iya betul, karena tindakan kecil kita saat ini itu akan berdampak besar di kemudian hari ya Bapak. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai dengan menanam pohon di rumah seperti itu. Nah, kalau untuk sejauh ini apakah di Kabupaten Sika ini sudah ada tanda-tanda krisis iklim Bapak? Tentunya sudah yang krisis iklim ini kan secara global, apalagi NTT itu memang sudah jelas itu krisis iklim. Kalau di kota itu masih ada kesejukan, panas. Sama orang tua saya kita geser ke Nara itu waktu tahun 93 itu sejuk sekali. Ya sekarang juga sudah mulai suhunya naik. Iya Kita betul. naik kita mau ke gunung lagi. Iya, karena dari awal saya menginjakan kaki di Maumere pun saya merasakan suhu Maumere itu masih sangat enak, sejuk. Tetapi semakin hari, semakin tahun ke sini ya kita bisa merasakan sama-sama betapa panasnya kota. Kemarin kami juga ke Aiwitat Bapak. Saya berpikir di sana kan sudah lumayan ke bukit, sudah lumayan ke gunung. Saya berpikir di sana udaranya sejuk, tetapi hampir sama lah dengan kondisi di kota seperti itu. Jadi memang betul-betul krisis iklim itu terjadi di Maumere di Kabupaten Sika. Nah, dari kondisi ini Bapak, bagaimana tanggapan pemerintah terkait isu ini? Terhadap isu ini tentunya pemerintah melakukan kajian dan kemudian kita mengambil langkah strategis. Tentunya tidak sendirian, koordinasi dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat, dan kemudian beberapa di dan utara, kemudian ada juga NGO yang termasuk mungkin Child Fund, Youth Voice Now. ini juga harus berpartisipasi. Artinya gerakan sama. Yang intinya itu adalah yang kita rehabilitasi, struktur vegetasi harus bertambah. Di Sika sendiri itu persyaratan sebuah kabupaten dia harus memiliki zona atau kawasan inti atau kehutanan 30% dari luas wilayah. Di Kabupaten Sika sudah mencapai 28,5%. Ini kita harus mendapat dukungan dari pengembangan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan. Misalnya orang membangun rumah misalnya di rumah luas lahan 1000 meter persegi. Nah, itu paling tidak itu 40%-nya itu harus ada tanaman. Jangan semuanya itu konstruksi bangunan. Nah itu tidak bagus dan itu sudah diarahkan. Namanya ruang terbuka hijau yang partisipasi dari kita sendiri membentuk. Yang punya tanah harus ada paling tidak 40%. Ya, kalau bisa 60% bangunannya 40% lebih banyak itu tanaman vegetasi pepohonan. Nah itu cara secara private atau secara orang ke orang. Kalau secara pemerintah itu kita menetapkan 30%. 30% sekarang sudah 28,5%. Nah, ada kebijakan pemerintah pusat juga lewat program perhutanan sosial. Jadi diharapkan hutan-hutan yang tidur, yang tidak digarap oleh pemerintah, dan masyarakat bisa meminta izin. Izin untuk mengelola kawasan itu bisa diberikan izin selama 35 tahun dapat diperpanjang. Ya, jadi masyarakat atau orang-orang muda dan sekarang misalnya yang mau menanam kopi misalnya, atau menanam coklat atau menanam pala, ya, misalnya pala itu kan cocok di ketinggian 300 sampai 700 meter dari permukaan laut. Nah, kita tanam, nanti pemerintah memfasilitasi. Ya, nanti ketika dia panen, yaitu milik kita. Jadi buah yang hasilnya itu untuk masyarakat, tapi pohonnya untuk negara. Nah, daripada kita mengkapling hutan 30%, tetapi tidak ada yang mengelola. Nah, jadi model-model kebijakan ini harus kita terus sosialisasikan dan mengajak masyarakat terus harus terlibat merawat hutan. Nah itu kan tadi terkait kebijakan dari pusat ya Bapak. Apakah ada kebijakan
dan mungkin anggaran dari daerah dari Kabupaten Sika Kan sendiri program pusat tapi kegiatannya bersama-sama di dengan pemerintah daerah. dari menyiapkan masyarakatnya, yang penting juga menyiapkan bibit Bibitnya. kepala ya, supaya rakyat kita sejahtera. Sejahtera ya. Jadi mengelola hutan dengan baik itu harus sejahtera dan kita berusaha. Iya betul. Selain menyehatkan bumi juga, Ya. Masyarakat juga mendapatkan manfaat ya betul. Kita juga punya isu mengenai kebersihan atau sampah. Ya, akhirnya kita sudah bersama-sama berusaha ya, untuk mengendalikan sampah, Sampah. untuk mengurangi sampah, kemudian untuk di bulan. Namun kendala yang kita hadapi saat ini memang ini harus secara simultan ya, bersama-sama. Program ada, tetapi yang paling penting itu adalah kesadaran masyarakat. Iya betul. Yang menjaga merawat ya, wilayah kita, lingkungan kita ini bukan pemerintah, Iya. tapi setiap insan yang hidup ya di tempat sini harus sadar hidup juga yang buang sampah dan sembarangan. Kalau makan permen itu jangan buang, kalau bisa ditaruh di kantong. Iya. Kita cari Tempat sampah, ya. letakkan itu. Terus kita harus ya, pemerintah berusaha ya, tapi kita harus tidak capek-capeknya menyampaikannya. Iya betul. Nah, karena kebetulan nih mau cerita sedikit nih Bapak. Kebetulan saya kan ketua OSIS di SMK Santa Matilda. Nah kemarin teman-teman Youth Voice Now juga ada datang berkunjung untuk mengumpulkan isu-isu lingkungan yang ada di sekolah kami. Nah dari banyaknya isu-isu yang ada di sekolah, yang paling banyak teman-teman keluhkan adalah terkait sampah juga. Karena kebetulan di Kota Uneng itu sepenglihatannya saya, Bapak maaf kalau salah, karena kebetulan saya tinggal di Kota Uneng juga, jadi bak penampungan sampah itu sangat kurang. Jadi masyarakat mau membuang sampahnya juga agak kesulitan. Jadi mereka ya sudah lebih baik membuang di situ. Nah, karena itu juga kesadaran masyarakatnya juga sebenarnya kurang karena mereka terus-menerus menggunakan sampah plastik seperti itu. Nah, sama halnya di sekolah kami. Karena teman-teman banyak sekali menggunakan sampah plastik, sering membeli jajan dengan penggunaan plastik yang sangat berlebihan. Jadi saya berinisiatif nih Bapak untuk meminta kepala sekolah nih untuk mengeluarkan surat edaran pengurangan sampah plastik dengan cara membawa botol minum ke sekolah. Botol minum yang bisa dipakai berulang kali gitu. Jadi teman-teman awalnya merasa kesusahan karena memang kita harus membeli botol minumnya dengan mungkin sekali beli lebih dari 50.000, tetapi dalam pemakaiannya kita bisa sampai bertahun-tahun. Karena kalau kita bandingkan dengan kita membeli botol aqua seperti itu, kita beli sekali beli mungkin 5.000, tetapi kita akan mengeluarkan uang setiap hari seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait surat edaran ini? Nah, apakah dari pemerintah pun suatu saat nanti nih Bapak bisa mengeluarkan surat edaran mungkin dalam skala sekolah dulu untuk mewajibkan siswa-siswinya membawa botol minum gitu. Jadi yang dilakukan di daerah itu sudah benar ya, memberikan advokasi kepada kepala sekolah, mengeluarkan surat edaran. Nah, ini gerakan ya kebersihan itu harus memang dari bawah ya, dari masyarakat itu sendiri dan komunitas sekolah. Ini harus diteruskan. Saya harap itu nanti kepala RT, RW, kepala dusun juga bisa memerintahkan ya warganya untuk bagaimana bisa mengelola sampah baik, penggunaan plastik ya seperti tadi. Nah, ini saya sangat senang dengan ini ya, harus diteruskan. Jadi kita bersama-sama ya. Nah, berkaitan di pembangunan yang tadi memang TPS ya atau kontainer sampah itu memang sangat terbatas. Jadi menghubung kepada muda, masyarakat Kabupaten Sika. Nah, ini untuk membuang sampah atau meletakkan di TPS itu nanti diatur waktu. Ya, jadi kalau kita punya sampah, kita simpan dulu di karung atau tas plastik. Ya, nanti diatur pada jam berapa baru kita letakkan di kontainer. Sehingga pada saat yang sama juga petugas kebersihan kami bisa mengambil kontainer. Betul. Nah, terkait Youth Voice Now sendiri nih Bapak. Nah, Bapak kan mungkin sudah berkali-kali sudah sering melihat kami di kemarin di Gebiar Cerdas, kemudian
Muslimbang juga kami sangat berterima kasih juga kepada Bapak karena memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan aspirasi juga, untuk bisa datang, bisa menyampaikan isu-isu yang kami dapati selama ini. Nah, tanggapan Bapak nih terkait kegiatan kami selama ini tuh bagaimana Bapak? Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi ya kepada Youth Voice Now dan binaan Caifan, Iya, gitu ya. betul. Jadi sangat penting melibatkan orang muda. Ini menjadi andalan harapan bangsa. Jadi kalian sudah melakukan terbaik, ya, ikut berpartisipasi, ya, berani ya, menggali isu-isu yang kekinian yang bisa langsung kita kerjakan. Jadi ini bagus sekali kita pemerintah daerah sangat mendukung, ya, mendukung dan tetaplah berkarya, ya, beri semangat kepada seluruh ya anak muda di Kabupaten Sika. Iya betul, karena kebetulan teman-teman orang muda di Kabupaten Sika ini juga lumayan sulit kami ajak untuk bergabung karena mereka lebih sering bermain HP, bermain TikTok. Sebenarnya kami di Voice Now juga bisa bermain HP seperti itu, tetapi dalam konteks yang sangat bermanfaat bagi kami maupun orang-orang di luar sana seperti itu. Karena sejak saya masuk Youth Voice Now pun saya merasakan dampak yang sangat banyak dan positif yang sangat banyak sekali Bapak. Jadi mungkin lewat ini juga mungkin teman-teman juga tertarik untuk menggali isu-isu yang ada di Kabupaten Sika. Jadi teman-teman bisa sama-sama menyelesaikan, memberikan solusi dengan langkah-langkah kecil yang kami dan teman-teman bisa lakukan seperti itu. Nah, apakah ada strategi nih Bapak untuk melibatkan orang muda sebagai penggerak dalam hal pembangunan dan penanganan isu krisis iklim? Jadi orang muda itu harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ya, saya berencana kita akan mengangkat staf khusus, ya, staf khusus yang dari orang muda. Orang muda, wah. Di setiap saat ya, berdasarkan pandangan persepsi Orang muda. mereka bisa memberikan masukan-masukan kepada bupati sebagai pengambil kebijakan. Ya, sehingga hal-hal itu dilaporkan, disampaikan ataupun juga bupati kemana ya, orang muda juga ikut ya, memberikan satu cara berpikir yang kekinian bagi anak-anak milenial. Saya yakin itu bisa berjalan baik ya. Karena sebenarnya orang muda ini punya pikiran yang sederhana, seperti kata Ibu Kaban kemarin sempat podcast. Sederhana dan jujur. Iya, tetapi mungkin kadang pikiran sederhana itu mungkin tidak terpikirkan oleh Bapak dan ini. Jadi kita bisa memberikan masukan. Jadi mungkin teman-teman pun yang di luar sana apabila mau memberikan masukan juga jangan ragu. Yang penting masukan itu sudah berdasarkan data dan fakta yang ada. Karena terkadang banyak orang yang hanya mengatakan saja tetapi tidak menyertakan data dan fakta. Nah, itu yang salah ya Bapak, karena kita harus berdasarkan fakta yang ada nih, tidak boleh asal ngomong seperti itu. Nah, sebelumnya apakah ada kelompok atau organisasi yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dalam hal pembangunan atau penanganan krisis iklim dan lain-lainnya Bapak di Kabupaten Sika? Selalu ada setiap tahun ya, tapi untuk menjamin keberlanjutan itu sangat tergantung dari program. Iya. Jadi saya harap Youth Voice Now ini harus berkelanjutan. Jadi kalau suatu saat tanpa Caifan ini bisa berjalan sendiri. Jadi harus ada penguatan kelembagaan itu. Jadi jangan muncul-muncul langsung itu di. Tapi saya yakin ya di Youth Voice Now ini sudah terlatih kemandiriannya, bisa berkembang dan ini bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. Iya betul, karena teman-teman Youth Voice Now juga sangat senang sekali karena dalam perjalanannya kami setahun ini kami sudah banyak sekali progres-progres yang sangat maju Bapak. Jadi sudah mulai ke pemerintah seperti itu, karena betul-betul mereka aware sekali sama isu-isu ini, mereka peduli sekali sama isu-isu lingkungan. Jadi bagaimanapun caranya nih, mereka harus bisa mengadvokasikan ke pemerintah seperti itu. Jadi waktu kemarin juga menyampaikan aspirasi,
mereka merasa senang karena walaupun mungkin di tahun ini belum terlaksana, di tahun depan belum terlaksana, tapi setidaknya suara kami sudah didengar seperti itu. Mereka sudah sangat senang, jadi mereka juga berkomitmen untuk tahun-tahun depannya lagi mereka harus menyampaikan hal yang sama seperti itu. Nah, Bapak tadi kalau tidak salah masa jabatannya tinggal 4 bulan ya. Nah, apabila nih Bapak terpilih lagi menjadi Bapak Bupati atau mungkin Bapak mau mencalonkan diri lagi, apakah Bapak terpikirkan atau mungkin Bapak sudah memikirkan nih program tentang penanganan isu lingkungan hidup ini? Ya, jadi ya terpilih lagi atau tidak terpilih lagi, ini kan komitmen ya. Saya adalah pemimpin ya, pemimpin itu bisa hadir pada setiap posisi ya, baik sebagai bupati atau sebagai pemimpin masyarakat. Ya, ini lingkungan itu saya pikir itu sudah harga mati ya, itu menjadi komitmen kita semua ya. Rumah dunia ini harus menjaga kelestariannya, bukan baik yang rusak, kita harus menjaga yang tetap lestari. Ya, karena lingkungan ini juga kita yang akan menempatinya, kita yang akan merasakan apabila dia rusak. Seperti itu, karena teman-teman Youth Voice Now juga seringkali melakukan liputan nih Bapak ke desa-desa, seperti ke Aimitat, seperti itu yang tadi saya sampaikan. Nah, banyak sekali lingkungan-lingkungan yang sudah rusak Bapak karena penebangan, kemudian ya tadi sampah seperti itu. Bahkan di kota pun sampahnya sudah sangat banyak karena kesadaran masyarakatnya juga masih minim. Kadang kami pun tidak merasa bahwa kami sudah sangat peduli lingkungan, tetapi kami pun kadang masih khilaf nih Bapak, masih sering membuang sampah sembarangan, tetapi setelah kami buang terus kami, nanti kami akan merasakan seperti itu. Karena kami juga waktu pelatihan, kami ada pelatihan nih Bapak, namanya bootcamp ada 4 kali. Nah, di bootcamp keempat itu kami membahas tentang strategi nih dari isu-isu yang teman-teman bawakan. Ada yang banjir, kemudian ada yang banjir rob di Belitung, kemudian sampah seperti itu. Nah, ada satu kalimat dari teman-teman yang bikin betul-betul kami merasa hal ini memang harus dikurangi seperti itu terkait sampah. Jadi dia mengatakan bahwa apabila kita tidak mengurangi penggunaan sampah plastik, kita 10 tahun ke depan akan tidur bersama plastik, bersama tumpukan sampah seperti itu. Jadi betul-betul terkenal lah di hati kami semua bahwa karena nanti pun kami akan merasakan, kami yang membuang dan kami akan merasakan seperti itu. Nah, ini tadi kita bicara terkait isu lingkungan hidup, terkait sampah. Nah, di Kabupaten Sika ini juga terakhir kali kami membahas juga isu tentang kekerasan anak nih Bapak, terkait tadi bahwa terkadang mereka melakukan kekerasan itu untuk mendidik, tetapi ada beberapa anak dan bahkan mungkin semua anak merasakan bahwa kekerasan yang mereka bilang mendidik itu sebenarnya malah menghancurkan mereka Bapak, karena mereka merasa bahwa mental mereka juga pun terganggu karena dengan adanya kekerasan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini? Ya, jadi kekerasan di Kabupaten Sika masuk ke sisa tinggi, dan kekerasan biasa saja, sudah pelecehan seksual. Itu sangat tinggi yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, yang berdasarkan dengan tidak itu 90% itu perkara itu kekerasan seksual. Itu terhadap anak di bawah umur. Bisa sudah sedih yang bisa terjadi yang Sika yang kita cintai ini. Kita punya budaya yang tinggi, kehidupan beragama, peranan yang berbentuk agama begitu hebat, tetapi pada tingkat bawahnya masyarakat ini belum sadar dan belum memiliki suatu karakter yang baik sebagai masyarakat madani, civilized, masyarakat yang berkehidupan damai. Dan ini harus menjadi tugas kita bersama, bukan saja pemerintah, tapi peranan untuk masyarakat ada dan bentuk agama. Dan kita punya forum-forum beragama, terus forum-forum itu nanti kita sampaikan.
saya pikir kita sudah bahas juga, tetapi masih susah pada tingkat pelaksanaan. Iya, betul. Ini satu keprihatinan. Kekerasan terhadap anak itu tidak boleh terjadi sebagai orang tua. Dan ini kualitas kehidupan rumah tangga, kualitas orang tua itu sangat menentukan ini bisa tidak terjadi. Iya. Jadi anak-anak itu tidak perlu kita lakukan kekerasan. Yang mereka itu seperti kertas kosong, ya, atau kalau kita beli flash disk itu kan masih kosong. Iya. Ya kita isi hal-hal yang baik, tidak perlu pakai keras ngomong. Mereka akan mendengar dan mengikuti apa yang kita katakan. Iya, betul. Ya saya seumur hidup saya anak saya 4, 3 cowok 1 cewek. Mereka itu saya anggap sebagai teman. Kami dari bangun tidur, makan, diskusi. Ya, kalau saya salah, saya ngaku saya salah gitu. Ya, saya juga bisa menasihati mereka, sebaliknya mereka juga bisa menasihati saya. Jadi saya jadikan teman. Dan faktanya hari ini anak saya baik-baik, tidak sombong, belajar yang rajin, ada yang sudah jadi dokter, ada yang sedang fakultas kedokteran, gigi, ada yang sudah bekerja, dan satu yang kecil, yang bungsu itu seperti teman saya. Dia bangunnya itu jam 5 atau setengah 5 sudah bangun, mempersiapkan diri, mau di sekolah, dia harus menjadi anak yang pertama hadir di sekolah. Wah. Itu karena kita pertemanan, tidak pernah saya pakai kekerasan, macam-macam harus bangun pagi gitu. Tapi saya memberikan penjelasan, orang sukses itu bangunnya pagi. Dia harus melakukan apa-apa. Karena dia mau sukses, ya dia tiru apa yang orang tua disampaikan. Iya, betul. Jadi tanpa kekerasan semua sukses. Nah ini perlu, jadi memang perlu pendidikan juga bagi ya, orang tua mempersiapkan pernikahan itu. Iya, pernikahan. Supaya menjadi orang tua yang berkualitas. Betul, karena sebenarnya pernikahan itu kan kita harus menyiapkan segala halnya ya Bapak. Mungkin ada beberapa kasus di Kabupaten Sika juga terkait pernikahan dini seperti itu. Jadi mereka orang tua yang mungkin belum terlalu cukup umur dan dalam mentalnya juga belum terlalu cukup, belum siap. Jadi mereka mungkin melampiaskan ke anaknya seperti itu. Jadi agak ini juga sih Bapak, karena sebenarnya mental anak kita harus dijaga seperti itu. Karena mereka yang akan melanjutkan kehidupannya sendiri. Kalau apabila mereka mentalnya mereka terganggu, mereka akan kesulitan sendiri. Nah, orang tua pun tidak merasakan apa yang dirasakan anaknya kan, seperti itu. Nah, yang terakhir nih Bapak, harapan Bapak untuk orang muda terkait partisipasinya mereka dalam pembangunan Kabupaten Sika dan dalam program-programnya, kegiatan-kegiatan mereka terkait lingkungan hidup ini dan mungkin merespon isu kekerasan terhadap anak. Jadi harapan saya terhadap anak muda, ya seorang Sika yang saya cintai, jadi jadilah anak yang berkarakter, muda yang punya cita-cita mulia, cita dalam kehidupan berbangsa, kita negara Pancasila, lakukan itu. Ya, artinya kita berperilaku sebagai seorang yang hidup di negara Pancasila, punya motivasi yang tinggi ya, untuk suatu kemajuan. Ya, pada 2045 itu sudah milik ya, adik-adik sekalian, anak muda. 2045 itu kita harus mencapai negara maju ya, Indonesia sudah menjadi negara maju. Dan itu masih sisa 23 tahun ya, dan sekarang saya pikir itu waktu yang cukup ya, kalau kita mempersiapkan diri dari sekarang. Hal-hal yang berkaitan ya dengan kekerasan, kita bersama-sama wanita, ya, teman hukum, dan masyarakat, kita mulai merubah cara hidup ya, yang lebih memiliki peran yang tinggi. Ya, sehingga di situ tercipta kedamaian dan kesejahteraan. Nah, anak muda harus ambil bagian ya, dalam tujuan kita bersama ini. Ya, jadi jadikan orang tuamu teman ya, berbicara. Pemerintah juga ya, dengan caranya masing-masing ya, supaya bisa mencapai kesadaran bersama. Baik, terima kasih Bapak, karena harapannya semoga kami juga selalu berkomitmen bersama Bapak, bersama pemerintah Kabupaten Sika, karena beberapa teman yang mungkin puluhan
yang berkomitmen mungkin sekitar 10 orang, yang lainnya sudah tidak ada kabar. Iya, sudah mulai berkurang nih Bapak. Podcast ini kemarin bergabung ya bersama Youth Voice Now, ya ini saya pikir Nina dan perempuan dan semua ini punya semangat yang tinggi. Ayo mari bergabung ya dengan Youth Voice Now, sehingga lewat lembaga atau wadah ini kita bisa berpartisipasi besar untuk membangun antara sekarang. Ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin segini saja podcast hari ini bersama Bapak Bupati, yang Bapak tadi sudah menjelaskan terkait kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sika, kemudian kebijakan-kebijakan yang sudah ada di daerah maupun di pusat, kemudian tanggapan Bapak nih terkait kegiatan-kegiatan kita selama ini, kegiatan-kegiatan orang muda, kemudian terkait kekerasan terhadap anak juga, bahwa di Kabupaten Sika ini masih sangat tinggi sekali kasus kekerasan terhadap anak. Dan ada pesan juga nih dari Bapak, orang tua itu harus memahami nih anak, dan anak pun juga harus memahami orang tua dan bisa menjadikan orang tua sebagai teman, maupun orang tua bisa menjadikan anak sebagai teman. Nah, harapan yang terakhir juga Bapak sampaikan kepada kita semua orang muda, untuk kita memiliki cita-cita yang mulia nih, untuk membangun Nian Tanah Sika maupun negara bangsa Indonesia ini menjadi negara yang maju, kemudian menjadikan Kabupaten Sika menjadi daerah yang ramah lingkungan, yang tidak ada lagi sampah, tidak ada penebangan pohon dan lain-lain. Sehingga untuk itu teman-teman harus join di Youth Voice Now bersama kami. Kita akan membahas tentang isu-isu lingkungan, kekerasan terhadap anak, dan sama-sama membangun Kabupaten Sika. Nah, mungkin itu saja podcast kita sore hari ini. Nantikan podcast-podcast dalam topik-topik yang lebih seru lagi bersama Bapak Bupati maupun bersama stakeholder-stakeholder lain yang ada di Kabupaten Sika. Nah, untuk itu teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar, teman-teman bisa request topik apa lagi yang akan kami bahas dan dengan siapa narasumber yang akan kami undang di podcast Youth Voice Now Sika. Untuk itu teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Youth Voice Now, suarakan sekarang. Youth Voice Now, suarakan sekarang.